Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dian Wahyuni, NIM 1801-1010. Manajemen reguler pagi semester 6. Baik, di sini saya akan presentasikan materi tentang sistem informasi manajemen yang ada dalam perusahaan Shopee. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Dimulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak pada kemajuan perdagangan online, khususnya e-commerce di Indonesia. Menurut Ritschl dan Schachter tahun 2000 dalam Bao et al. Tahun 2016, pesatnya pertumbuhan pasar online telah menciptakan peluang dan tantangan bagi situs online e-commerce. Sebagai contoh, teknologi jaringan telah mampu merubah paradigma lingkungan bisnis dari fisik menjadi elektronik bisnis. Menurut Sari tahun 2015, online shopping atau belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet atau layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung. Perkembangan e-bisnis melalui e-commerce yakni Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEI Group atau sebelum dikenal sebagai Garena yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tips in Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Jika dibandingkan dengan situs lainnya seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain-lain, maka Shopee termasuk yang termuda dan minim pengalaman. Namun, dengan promosi yang gencar, mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulu tersebutnya. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mengatasi masalah bisnis seperti biaya produk, merancang strategi bisnis, atau permasalahan layanan. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Menurut Danu Wira Pangestu tahun 2007, pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengelola data guna menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Georgie M. Scott atau diterjemahkan oleh Budiman tahun 2001, halaman 100, pengertian sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi, dan secara rasional terpadu yang dapat mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan sifat dan gaya manajer atas dasar kriteria mutu yang telah disepakati. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen terdapat 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua ada memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerjanya yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen antara lain yang pertama, untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Selanjutnya ada proses manajemen sebagai aktivitas. Antara lain, 1. Perencanaan. Formulasi terinci dalam meraih sebuah tujuan akhir tersebut merupakan aktivitas manajemen yang disebut sebagai perencanaan. Oleh sebab itu, perencanaan masyarakat penetapan tujuan serta identifikasi metode untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua ada pengendalian.
Perencanaan hanya merupakan setengah dari pertempuran sesudah sebuah rencana dibuat. Rencana tersebut kemudian harus diimplementasikan serta manajer dan para pekerja harus memonitor pelaksanaannya guna memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Proses dari pemilihan diantaranya berbagai alternatif disebut sebagai proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dengan pengendalian. Manajer harus memilih di antaranya beberapa tujuan serta metode dalam melakukan tujuan yang dipilih. Selanjutnya ada faktor penyebab gagalnya membangun sistem informasi. Yang pertama ada kurangnya organisasi yang wajar. Yang kedua ada kurangnya perencanaan yang memadai. Yang ketiga ada kurangnya personil yang handal. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem. Selanjutnya pengertian e-commerce dan e-business. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan aktivitas bisnis dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Selanjutnya ada Samantha Shorty tahun 1959, A Business with Net Commerce Practice Hall. Pengertian e-business adalah mengenai penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi proses bisnis yang dilakukan. Bentuk e-business yang paling mudah terlihat adalah pembelian barang secara online, baik retail maupun grosir. Selanjutnya ada perbedaan e-commerce dan e-business. E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindahan data yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Yang kedua ada e-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya, apabila kita diibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja. Yang ketiga ada e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan juga kemampuan analisa dari segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada dampak penggunaan teknologi dari informasi pada perusahaan e-business dan e-commerce. Yang pertama ada e-business pada perusahaan terutama di Indonesia membawa dampak yang baik. Yang kedua ada meningkatkan kinerja tiap perusahaan. Dan yang ketiga ada e-commerce yang diimplementasikan mendapat respon baik dari pengguna. Dan yang terakhir ada e-business dan e-commerce mampu membawa Indonesia ke kemajuan teknologi yang lebih baik. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di Indonesia terutama pada aplikasi Shopee. Penerapan elektronik commerce bermula di awal tahun 1970-an. Dengan adanya inovasi Electronic Fund Transfer atau EFT, saat itu masih terbatas pada beberapa perusahaan dan lembaga keuangan saja. Lalu muncul Electronic Data Interaction atau EID yang tidak hanya melakukan transaksi keuangan serta memperbesar perusahaan yang berperan serta. Dengan adanya komersial internet di awal 1990-an serta pesatnya pertumbuhan pelanggan potensial, maka lahirlah istilah electronic e-commerce atau e-commerce yang aplikasinya sangat berkembang pesat. Contoh saat ini perkembangan bisnis melalui e-commerce yakni Shopee. Shopee sendiri merupakan bagian e-business dan e-commerce yang saat ini sedang naik daun. Ini dikarenakan pemanfaatan teknologi sistem informasi baik dan mengikuti zaman sehingga mampu bersaing dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan aplikasi Shopee saat ini. Kelebihan, Shopee memiliki payment gate tersendiri yang dinamakan Shopee Pay. 2. Tidak perlu menyalurkan tenaga dan waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. 3. Dana yang sudah terbayar ditampung dahulu pada rekening penampungan sementara nantinya dana tersebut baru disalurkan kepada penjual ketika pelanggan sudah mengkonfirmasi penerima barang.
Yang keempat, ada memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada. 5. Adanya fitur beriklan bagi para penjual yang ingin produknya berada urutan atas. Dan yang keenam, ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual walaupun tidak bertemu muka. Adapun kelemahannya, yang pertama, payment gap Shopee atau Shopee Pay belum dapat dipercaya tingkat keamanan sistemnya. Hal ini dikarenakan Shopee yang sempat berhenti untuk beberapa saat. Yang kedua, Shopee bekerja sama dengan sistem tracking perusahaan ekspedisi seperti JNE, Pos Indonesia, dan lain-lain, sehingga ketika server ekspedisi tersebut down, maka pelanggan tidak dapat menyelesaikan tracking. Yang ketiga, ada terlalu mudahnya seseorang untuk mengapply diri sebagai penjual. Yang keempat, situs yang sudah diakses pada waktu tertentu. Dan yang kelima, produk yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan yang asli. Dan yang terakhir, ada tidak bisa terjadi harga tawar-menawar. Selanjutnya, sistem manajemen yang dimiliki Shopee. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua, manajemen informasi sistem atau MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Yang ketiga, ada Decision Support System atau DSS. DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuatan keputusan. Dan yang terakhir ada Exclusive Information System atau EIS. EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Selanjutnya, sini ada bagian dari sistem informasi yang dimiliki Shopee. Yang pertama ada laporan yang detail, daftar lengkap dan ringkas. Pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah A. Customer Service sebagai resepsionis, sebagai customer dan relation office. B. Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Yang kedua, penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijual. C. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada, dan pembeli dapat menanyakan hal yang terkait dengan kejadian. Selanjutnya ada finansi atau melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Yang terakhir ada quality control atau membantu produk-produk yang dijual oleh seller dan bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Selanjutnya ada pada studi kasus Shopee yang merupakan MIS adalah A. Marketing Office dapat melakukan optimasi di sosial media, bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan, dan melakukan optimasi Shopee di mesin pencari. Yang ketiga ada jenis-jenis DISS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecah masalahannya adalah sebagai berikut. A. Mengambil elemen-elemen informasi, menganalisis seluruh file, menyiapkan laporan dari berbagai file, memperkirakan akibat dari keputusan, mengusulkan keputusan, membuat keputusan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan DSS adalah Chief Marketing Office. Pemimpin dari Marketing Office bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Yang terakhir ada pada studi kasus Shopee yang merupakan EIS adalah A. Chief Executive Office yang mengelola dan menganalisis sebagai aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran, serta membuat kebijakan prosedur dan standar pada perusahaan. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Adapun kesimpulannya yaitu e-bisnis memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital,
melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-commerce menggunakan internet, web, atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. Sistem informasi manajemen yang baik dan handal berperan penting dalam perkembangan perusahaan e-commerce seperti halnya pada Shopee. Adapun saran yang didapat terkait dampak penggunaan teknologi dari sistem informasi pada perusahaan e-bisnis adalah masyarakat Indonesia harus lebih dikenalkan terhadap pengembangan teknologi berupa e-bisnis dan e-commerce karena dapat mendorong munculnya entrepreneur baru dan mengurangi pengangguran. Pemerintah dapat memberikan suatu wadah bagi masyarakat di mana kemajuan akan teknologi diperkenalkan sejak dini melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jaringan internet di Indonesia harus ditingkatkan guna mendukung berjalannya e-bisnis dan e-commerce dengan baik. Kemajuan teknologi dan informasi sangat tergantung pada jaringan internet, namun sayang saat ini tarif internet di Indonesia cukup mahal, sehingga memberatkan para pengguna internet. Baik, sekian dari presentasi dari saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.